Gadis kecil dengan santai meletakkan tangan dan meraba nadi. Dia menemukan penyebab utama penyakit konglomerat. Kemudian dia mengambil beberapa batu kecil dari pot tanaman. Dengan satu tangan, dia mengangkat kursi roda ke udara. Tiba-tiba, gadis itu mengayunkan tangannya. Kursi roda mulai berputar di udara. Kemudian dia melemparkan batu-batu yang ada di tangannya. Seketika itu, konglomerat dikelilingi oleh energi sejati. Saat dia mendarat, dia meludah banyak air. Detik berikutnya, konglomerat itu tiba-tiba terbangun dengan keajaiban. Namun, yang tidak diketahui, gadis kecil itu sangat mahir dalam pengobatan. Karena dia adalah seorang putri suci dalam ilmu pengobatan. Karena saat dia melewati ujian, dia disambar petir. Jiwanya pindah ke tubuh seorang gadis berusia 6 tahun yang sakit parah. Saat itu, tubuh asli gadis itu sudah sangat sakit. Namun sebagai seorang dokter, dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Putri suci tidak bisa menahan diri untuk mengkritik takdir yang mengerjai manusia. Beruntung, ayahnya memberitahunya bahwa jika dia bisa mendapatkan buku pengobatan keluarga, ada harapan untuk menyembuhkan penyakitnya. Keesokan harinya, ayah dan anak itu bertemu kakek dan rombongannya di depan hotel. Namun mereka tidak menghiraukan mereka. Ayahnya merasa canggung, mencoba masuk untuk meminjam buku pengobatan dari kakek. Namun, sang kakek sama sekali tidak mengenali anaknya. Ayahnya tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan pengampunan, hanya memohon agar kakek meminjamkan buku pengobatan untuk menyembuhkan putrinya. Tak disangka, kakak laki-lakinya menghina dia. Anaknya bahkan meminta ayahnya untuk menggosok sepatu kakek demi putrinya. Ayahnya hanya bisa menahan amarah, bergulung untuk menggosok sepatu kakek. Namun kakek sama sekali tidak menghargainya. Dengan kasar menginjak sepatu yang sedang digosok. Dalam situasi darurat, gadis kecil itu tiba, menggunakan batu untuk menendang kaki kakek. Melihat sikap gadis itu yang tidak sopan, semua orang mulai mengkritiknya, meminta dia segera meminta maaf pada kakek. Namun gadis itu sama sekali tidak peduli, karena sebagai putri suci pengobatan, dia tidak pernah meminta maaf kepada orang lain. Saat itu, konglomerat yang telah disembuhkan oleh gadis kecil itu datang, sambil mengejek sang kakek yang menyatakan dia tak bisa disembuhkan. Namun ternyata dia disembuhkan oleh seseorang tanpa biaya, menggunakan batu biasa. Sang kakek memandang batu di tangannya, menyimpulkan bahwa kemampuan medis orang ini sangat luar biasa, langka di dunia. Dia segera memutuskan untuk mencarikannya. Namun gadis kecil itu mengatakan bahwa merekalah yang dicari. Tapi sang konglomerat menganggap ucapan gadis kecil itu sebagai kata-kata polos, mengambil batu dari tangan kakek dan pergi. Kemudian sang kakek dengan marah berkata, buku pengobatan keluarga hanya bisa dilihat oleh juara konferensi pengobatan. Ayah dan anak ini tidak paham pengobatan, jadi tidak ada gunanya melihatnya. Gadis kecil itu menantang, mengatakan bahwa jenius di mata mereka tidak mungkin memenangkan konferensi pengobatan. Benar saja. Tak lama kemudian sang kakek setuju agar dia ikut bertanding. Konferensi pengobatan pun dimulai. Tes pertama adalah diagnosis dengan benang. Jenius keluarga mengira dia akan menang mudah. Maka dia memilih untuk tampil pertama. Dengan cepat dia menyebutkan 3 gejala pasien dengan tepat. Lalu melakukan akupunktur untuk menyembuhkan. 2 pasien pertama segera pulih. Namun ketika pasien ketiga, dia mulai sering salah. Demi menjaga reputasi, dia diam-diam menyuntikkan racun kalajengking ke jarum perak. Lalu menusukkannya ke titik akupunktur pasien. Dia mengira tidak ada yang tahu. Namun gadis kecil itu melihat semuanya. Kemudian giliran ayah gadis itu untuk tampil. Awalnya semua orang mengira kemampuan medisnya biasa saja. Namun setelah melakukan diagnosis, gejala ketiga pasien semuanya benar. Beberapa anggota keluarga yang iri dengan keahlian pria itu, diam-diam merencanakan untuk menghentikan tangannya jika dia melakukan kesalahan. Namun pria itu mengejutkan mereka dengan menyembuhkan 2 pasien pertama. Namun ketika mengobati pasien ketiga, terjadi masalah.